cerita kita hari bulan Agustus ini temanya adalah otoritas orang percaya. Karena ini masih bulan Agustus, walaupun di hari terakhir, jadi saya juga masih membahas mengenai otoritas orang percaya. Ya, saya cuma mungkin nambahin aja. Khususnya mengenai kuasa sebagai otoritas orang percaya. Mungkin kita bisa buka ya di Markus 9 ayat 14 sampai 29. Saya bacakan ya. Judulnya Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Mungkin ini cerita ini udah sering kita dengar, tapi kalau kita baca, kalau kita renungin, ternyata kita dapetin sesuatu hikmat dari Tuhan. Mungkin ada yang berbeda juga. Di ayat 14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ayat 15, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Ayat 16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan kepada mereka? Ayat 17, kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Ayat 18-nya, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Dan berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah pada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Ayat 27, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ayat 29 jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, setelah kita baca ini, kira-kira poin apa yang membuat kita tertarik? Poin apa yang membuat kita tertarik untuk mendalami firman ini? Ada yang bisa jawab? Nah, kita bisa lihat di layar ya. Di ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, di sini
murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh anak itu. Padahal murid-murid Tuhan itu dia sudah menyaksikan sendiri ya, sering bersama dengan Tuhan, menyaksikan sendiri Tuhan secara fisik, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan itu membebaskan jiwa yang terbelenggu, bagaimana yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat. Murid-murid Tuhan Yesus aja yang melihat Tuhan Yesus secara fisik tidak bisa mengusir roh jahat. Apalagi kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi Tuhan memberikan kita kan kuasa untuk mendoakan orang sakit, kuasa untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Nah, yang Tuhan inginkan adalah kamu belum pernah melihat Dia, tetapi kamu mengasihi Dia dan kamu percaya kepada Dia. Kamu belum pernah melihat Dia, tetapi kamu bergembira oleh karena sukacita yang mulia itu. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi kita percaya oleh kuasa Tuhan walaupun kita nggak pernah melihat Dia. Nah, murid-murid Tuhan tidak dapat mengusir roh jahat. Kenapa? Kita bisa baca di ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Berarti kalau dari ayat 19, murid-murid Tuhan itu kurang percaya, adanya keraguan-raguan. Bagaimana? Apa yang menyebabkan mereka itu kurang percaya? Kurang percaya itu bisa muncul di murid-murid Tuhan. Di ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Di ayat 20 ini Tuhan Yesus itu belum berkata apa-apa kan kepada roh jahat itu. Tuhan Yesus belum berkata apa-apa, tapi roh jahat itu sudah melihat Tuhan. Sudah melihat Tuhan, dan roh jahat itu dia bereaksi ketakutan dengan cara menggoncang-goncangkan tubuh anak itu. Berarti dari ayat 20 ini diambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber kuasa. Sumber kuasa. Jadi kalau bertemu dengan sumber kuasa itu, segala sesuatu yang jahat itu nggak mungkin bisa kuat. Nah, sejak kita bertobat, waktu dengan mulut dan hati mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, identitas kita kan dari orang yang tidak percaya berubah menjadi orang yang percaya. Dan pada saat itu juga kita namanya otoritas orang percaya. Nah, otoritas orang percaya itu bisa bergerak aktif apabila melekat pada sumber kuasa. Karena otoritas orang percaya itu akan mandul kalau dia menjauh dari sumber kuasa, kalau dia tidak melekat pada sumber kuasa. Jangan seperti anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa itu kan dia melihat sapu tangan Paulus dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi dia berpikir, saya juga bisa nih nyembuhin orang, saya juga bisa mengusir roh jahat pada tubuh seseorang. Tetapi anak Skewa itu dia tidak punya hubungan yang melekat pada sumber kuasa. Dia tidak berdoa, dia tidak percaya Tuhan, dia gaya hidupnya juga semau mereka. Akhirnya pada saat anak-anak Skewa itu berusaha mengusir roh jahat dari tubuh seseorang, roh jahatnya itu malah menguasai anak Skewa. Jadi intinya kalau otoritas orang percaya itu harus melekat pada sumber kuasanya. Nah, berbicara mengenai otoritas itu seperti ini ya. Misalnya otoritas PT Honda gitu, dia misalnya bekerja sebagai bagian administrasi. Jadi karyawan ini bisa keluar masuk PT Honda karena dia bekerja di PT Honda dan dia mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan dia. Kenapa? Karena bosnya itu sudah memberikan dia tugas untuk melakukan administrasi. Jadi sama seperti kita pun otoritas orang percaya, namanya anak-anak Tuhan. Kalau kita melekat, kita berarti sudah dikasih tugas sama Tuhan untuk melayani, jadi untuk mendoakan orang yang sakit, yang terikat gitu. Nah itu tapi karena kita sudah dikasih kepercayaan oleh Tuhan, kita harus melekat pada Tuhan itu sendiri sebagai sumber kuasa. Baru otoritas itu dapat bekerja aktif.
Demikian kayak seperti Rabu kemarin ya yang kote diterangkan, otoritas suami katanya kepada istri, otoritas istri kepada anak-anak. Nah, otoritas istri juga bisa terhadap suami, apalagi misalnya suaminya sedang dekat dengan wanita lain. Nah, sebagai otoritas istri kita juga bisa berdoa, saya putuskan jiwanya, saya putuskan pikirannya, saya putuskan keinginannya untuk komunikasi dengan wanita lain, itu pun bisa. Atau misalnya suami sedang ada misalnya main judi atau narkoba gitu ya. Nah, itu pun otoritas sebagai istri juga bisa kita putuskan jiwanya, putuskan pikirannya, putuskan keinginannya itu setiap hari. Karena doa seorang istri itu besar kuasa bagi suaminya. Suami yang tidak beriman akan dikuduskan oleh istri. Tapi kadang-kadang ya, bagaimana caranya itu untuk melekat. Nah, kita bisa lihat di ayat 21 nih, pemahaman mengenai melekat itu. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Masa kecil ya, manusia lahir dari pas bayi sampai umur 5 tahun kan itu usia balita. Di atas 5 tahun berarti anak kecil ya, sampai usia mungkin 13 tahun. Setelah di atas 13 tahun itu masa teenager atau remaja. Masa remaja itu kurang lebih sampai 19 ya, sampai 20. Di sini dikatakan sejak masa kecilnya anak itu dia kerasukan roh jahat. Berarti masa kecil kurang lebih usia 6 tahun. Berarti sekarang dia sudah teenager. Sudah teenager itu mungkin 18 tahun. Berarti kurang lebih anak ini sudah kerasukan roh jahat itu selama 10 tahun. Nah, kadang-kadang kita sebagai pelayan Tuhan, kalau bisa menghadapi kasus, wah, ini orang sudah kerasukan roh jahat sudah lebih dari 10 tahun. Mungkin nggak ya saya bisa mendoakan orang ini sehingga roh jahatnya bisa lepas dari orang ini. Kadang-kadang juga diperhadapkan, wah, dia juga sudah sakit sudah 12 tahun. Mungkin nggak ya saya mendoakan dia terjadi kesembuhan. Kadang-kadang kita sudah ketar-ketir dulu menghadapi problema yang kita hadapi pada saat mendoakan orang. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang muncul pada saat melayani, yang berusaha agar kuasa Tuhan itu tidak bekerja kepada kita, padahal status kita sudah otoritas orang percaya. Jadi kita perlu hati-hati dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan terjadi peperangan di dalam pikiran kita. Nah, tergantung sekarang kita mau mengikuti Roh Kudus, apakah roh jahat. Kalau kita mengikuti roh jahat, maka dari pikiran itu akan masuk ke dalam hati kita. Hati kita ini adalah sebagai servernya. Maka pada saat melayani, kata-katanya itu sudah mencakup seperti kepahitan gitu ya. Jadi kurang positif. Tapi kalau pada saat ada peperangan di dalam pikiran, yang masuk ke dalam hati itu adalah positif, hal-hal yang baik, maka pada saat kita melayani pun kata-kata kita bisa membangun, menghibur, dan menasehati. Nah, itu yang paling penting di dalam pikiran. Jadi kita harus meneliti apa yang kita dengar, jangan sampai hanyut terbawa arus. Karena pada saat hanyut terbawa arus, pelayanan kita jadi nggak murni dan kita tidak bisa menangkap hikmat dari Tuhan yang sebenarnya mungkin Tuhan berbicara mengenai cara bagaimana menangani jiwa-jiwa yang kita layani. Jadi apapun itu yang kita hadapkan di dalam pelayanan, jangan membuat kita ketar-ketir dulu. Maka dari itulah Tuhan juga mempersiapkan kelas RPM ini untuk kita siap-siap untuk dikirimkan. Karena di luar sana itu banyak jiwa-jiwa yang terikat, yang sakit, yang sedang berteriak, mungkin pergumulan rumah tangga, apapun itu yang butuh pertolongan kita, dan kita di sini itu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Saya mungkin butuh 2 orang ya untuk memperagakan otoritas dan kuasa. Mungkin Timmy sama ini anak muda. Oh iya. Dua Felis namanya.
Iya Felis deh sama Ayo. Deborah. Deborah. Ayo, ayo Deborah. Ayo. Ayo cepet nih. Ayo kan biasa bareng-bareng berdua. Ayo Felis dan Deborah. Malu. Udah Ayo berdiri. Felis saya cepet. Felis sebagai pendoa. Hah? Enggak, ini misal Felis sebagai pendoa, ini Deborah lambang dari Tuhan. Nah, kita lihat di Mazmur, bisa ditampilkan di lembar kedua. Nah, di Mazmur, kamu sebagai pendoa ya. Nah, gini. Di Mazmur 16 ayat 8. Kamu kan sebagai pendoa. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia lambang sebagai Tuhan, Deborah, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, di Mazmur 3 ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Nah, berarti pendoa berpegangan kepada tangan Tuhan. Gini. Nah, jadi di sini kan Deborah sebagai lambang Tuhan, dia sebagai sumber kuasanya, sebagai sumber kuasa. Jadi pada saat pendoa itu berdoa, kalau dia melekat pada sumber kuasa, maka aliran kuasa itu mengalir kepada pendoa, dan pada saat mendoakan terjadi kuasa. Tapi bagaimana kalau seandainya di sini terjadi pecah? Lubang ini tadi kan seperti saya bahas itu, ada pikiran-pikiran, dia sudah 10 tahun menderita sakit, mana mungkin saya bisa menyembuhkan. Ada pikiran-pikiran yang muncul, ada keraguan-raguan, ada ketidakpercayaan. Maka kuasa itu, Deborah sebagai sumber kuasa tidak bisa mengalir karena di sini ada lubang. Bagaimana pendoa mau mendoakan untuk menyalurkan kuasa kalau di sini itu ada pecah? Tetapi pecahnya di sini karena tadi kan pikiran-pikiran. Tapi ada beberapa kasus memang Tuhan lihat iman dari pendoa, tapi ada beberapa kasus juga Tuhan lihat iman dari perantara, dari jiwa yang didoakan. Misalnya ayah ibunya atau anaknya atau mungkin sahabatnya. Saya butuh 1 orang lagi. Siapa tari deh ya? Tahu. Nah, misalnya Tari ini sebagai ibu dari anak yang didoakan. Tapi dia punya iman, anaknya bakalan disembuhin dari sakit gitu. Amin ya. Anaknya nah, jadi dia karena dia punya iman, maka dia menutup lubang tadi. Nah, ini tadi ada lubang kan? Nah, Tari tutup. Nah, jadi sumber kuasa itu jadi mengalir juga gitu. Nah, karena Tuhan juga melihat imannya Tari gitu. Jadi Tuhan itu selain melihat iman pendoa, kadang ada beberapa kasus Tuhan juga melihat iman dari perantaranya. Kalau di sini terjadi lubang, lubang, maka Tarilah yang menutup sebagai lemnya perantara ini. Gitu. Nah, udah, makasih ya. Berbicara mengenai perantara, jadi tadi ya, otoritas orang percaya itu akan bekerja kalau kita tidak ada keraguan. Nah, yang menimbulkan tadi adanya keraguan itu kalau tidak melekat pada sumber kuasa. Jadi perlu melekat pada sumber kuasa. Nah, sumber kuasa itu melihat dari iman dari pendoa, tapi ada beberapa kasus juga sumber kuasa Tuhan itu juga melihat dari iman dari perantaranya. Jadi otoritas orang percaya itu bekerja jika melekat pada sumber kuasa ya. Contoh lain juga mungkin yang selain yang tadi, yaitu contohnya seperti perwira di Kapernaum. Kita pernah dengar ya kasus perwira di Kapernaum. Nah, di situ perwira itu kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan tolong sembuhkan bawahan saya yang kena sakit lumpuh yang ada di rumah. Lalu Tuhan jawab,
baiklah saya akan ke rumah kamu. Lalu perwira Kapernaum itu berkata, saya sepertinya rumah saya tidak layak untuk kedatangan Tuhan. Kemudian kemudian perwira itu bilang, begini aja Tuhan, katakan sesuatu seperti aku punya bawahan. Pada saat aku mengatakan pada bawahanku pergi, maka ia pergi. Pada saat aku mengatakan pada bawahanku datang, maka ia datang. Nah, Tuhan mendengar itu, Tuhan mendengar itu, dia berkata, dia menjawab, wah, iman sebesar ini tidak ada kutemukan di antara bangsa Israel. Maka terjadilah kan kesembuhan kan, maka bawahannya itu bisa berjalan lagi. Nah, juga ada kasus lain juga seperti seorang yang lumpuh yang diusung. Di situ kan ada rumah di mana di situ Tuhan Yesus itu mengajar. Karena banyak orang berkerumun, maka orang lumpuh yang diusung oleh beberapa orang itu tidak bisa datang untuk didoakan karena saking banyaknya kerumunan orang. Akhirnya orang-orang yang mengusung itu membongkar atap rumah, dan yang lumpuh itu diturunkan ke bawah tepat di depan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Maka seketika itu juga orang lumpuh itu langsung dapat berjalan dan bangun kembali. Jadi memang ada beberapa kasus yang perlu juga ya iman dari perantara. Karena firman Tuhan juga ini yang mengatakan bahwa kita harus memiliki keyakinan akan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Karena di dalamnya nyata kebenaran Injil itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ada tertulis orang benar hidup oleh karena iman, faith by faith. Itu di Roma 1 ayat 17. Nah, terus kita bisa lihat lagi nih di ayat 25. Apa yang kita bisa bahas di ayat 25? Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, dia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Jadi kalau pada saat mengusir roh jahat, setelah kita bilang, hei roh jahat, keluar dari tubuh orang ini, keluar dan jangan memasukinya lagi. Ada kata jangan memasukinya lagi dan juga ada kata jangan datang lagi. Kalau misalnya ada di rumah, keluar dan jangan datang lagi. Yang saya tangkap di ayat 25 seperti ini. Nah, tadi kan yang satu itu berarti otoritas orang percaya itu akan bekerja apabila melekatkan dengan kuasa Tuhan kan. Harus adanya kepercayaan. Dan yang kedua dengan berdoa dan berpuasa. Berdoa itu adalah nadi nafas daripada orang percaya. Dengan berdoa, kita tidak akan pernah kehabisan kekuatan untuk kita menyelesaikan pergumulan kita. Dengan berdoa, kita tidak akan pernah kehabisan kuota. Tidak akan pernah kehabisan kuota untuk kita bisa memberikan semangat kepada jiwa yang letih lesu, kepada jiwa yang sedang membutuhkan pertolongan. Apalagi dengan berpuasa. Berpuasa itu untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Berdoa dan berpuasa itu untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Seperti waktu rasul-rasul kan mau menetapkan panatua di daerah Antioquia kan, dia juga dengan berdoa berpuasa supaya rasul-rasul itu memang bisa bekerja sebagaimana seperti yang mereka harapkan. Jadi berdoa dan berpuasa itu sangat penting. Tetapi memang pada saat mau berdoa ada banyak halangan ya. Karena mungkin iblis berusaha untuk menggagalkan kita untuk berdoa. Karena iblis tahu kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah fokus sama Tuhan, kalau kita sudah connect sama Tuhan, maka iblis itu kalah. Seluruh rencana-rencana jahat iblis itu kalah. Karena doa dengan fokus, doa dengan berjumpa dengan Tuhan itu akan menetas menjadi kuasa. Doa yang fokus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Dan doa itu akan menetas menjadi kuasa. Jadi kita jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena otoritas orang percaya itu
akan bekerja kuasanya seperti tadi ya yang saya ulangi lagi. Jika ada kepercayaan, tidak ada ragu-ragu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus melekat kepada Tuhan untuk terus percaya. Melekat kepada Tuhan, hilangkan segala macam pikiran-pikiran. Dan yang kedua yaitu dengan berdoa dan berpuasa. Mari kita mungkin kita siap ya kalau seandainya nanti siapa tahu bulan-bulan depan atau tahun depan dikirimkan jiwa-jiwa, kita siap mempraktekkan otoritas orang percaya. Tapi ingat tadi, harus tetap melekat sama sumber kuasa. Jangan seperti anak Skewa. Jangan kita mengaku orang percaya tapi kehidupan doa kita nggak ada, tapi doanya bolong-bolong, baca firmannya pun bolong-bolong gitu. Ya itu untuk menyalurkan kuasa itu ya memang harus melekat, harus berdoa. Apalagi berdoa itu udah nafasnya, nadinya orang percaya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Amin. Terima kasih. Shalom saudara. Salam. Saya ingin merefresh saja apa yang tadi sudah kita dengar ya. Jadi untuk mendoakan itu, kalau kita mendoakan seseorang, tergantung iman kita, iman orang yang didoakan, atau iman siapa? Yang mendoakan. Ya. Ya. Jadi ketika kita berdoa atau ketika kita mengusir setan, mendoakan orang sakit, itu tidak tergantung kepada iman pasiennya. Iman orang yang didoakan nggak tergantung kepada dia, tapi tergantung kepada iman kita. Jadi ada orang, kamu harus punya iman dulu kalau mau disembuhkan sama Tuhan. Kalau dia punya iman, dia langsung doa, gak usah sama kita, gitu ya. Jadi kita yang berperan di sini ya, kita yang berperan, orang percaya berperan untuk memiliki iman untuk kita mendoakan orang, mengusir setan dan sebagainya. Lihat ya, Pastor Andi Simon ya, ada orang berjilbab dan segala macam, dia kan gak percaya Yesus. Tapi ketika doakan sembuh. Itu artinya karena nggak tergantung kepada iman daripada si orang itu. Jadi saudara yang ketika saudara nanti ketemu sama orang, mungkin ada famili dan sebagainya belum kenal Tuhan, ketika dia sakit doakan. Ketika ingin ada pelepasan, adakan pelayanan pelepasan ya. Jadi jangan kalau dulu diajarkan kita kalau mau pelepasan itu orang tuh mesti di konseling dulu, mesti dikasih firman dulu, mesti ini dulu supaya tumbuh imannya. Nanti setelah tumbuh imannya, baru kita dorong keluar setannya. Kayak gitu. Dengan otoritas kita sebagai orang percaya, kita bisa langsung mengusir setan itu. Jadi inilah gunanya kita mengerti otoritas orang percaya. Sampai sini jelas? Jadi jangan khawatir lagi orang percaya atau enggak. Pokoknya yang penting kitanya percaya sama Tuhan, gitu ya. Termasuk perantara ya, tadi seperti mungkin Lipa ngambil contoh ada perempuan dari Siro Venesia ya, betul ya Pak ya, yang anaknya sakit, sudah minta kepada Tuhan, terus anaknya disembuhkan ya, sebagai perantara. Sebetulnya istilahnya bukan sebagai perantara sih, yang lebih tepatnya ya dianya yang punya iman kepada Tuhan ya, sehingga anaknya itu disembuhkan walaupun anaknya itu nggak ikut sama dia. Atau perwira di Kapernaum ya kan, dia bukan perantara tapi dia datang pada Yesus, dia punya iman si orang ininya. Jadi kembali lagi selalu kepada orang yang mendoakannya. Makanya pupuk iman kita bertumbuh supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, pertanyaan kedua, ini kan kita masih dalam otoritas. Kapan otoritas itu muncul? Kapan otoritas dan kuasa itu muncul dalam diri
orang percaya. Pada saat kapan? Apakah 5 tahun kemudian dari jadi Kristen baru muncul? Atau 10 tahun? Atau kapan? Pada saat kapan? Ini udah sebulan loh kita belajar otoritas ya. Pada saat kapan otoritas orang percaya itu muncul gitu? Ada pada diri kita, orang percaya. Ya, Alvin? Kapan? Pada saat kapan? Menerima Roh Kudus, artinya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus? Dua-duanya kan sejalan. Enggak, ini beda. Baptisan Roh Kudus. Jadi kalau baptisan Roh Kudus itu Kisah 1 ayat 12 ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu gitu. Tapi kalau menerima Roh Kudus pada seseorang lahir baru, dia buka hati Roh Kudus, Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, tapi diwakilkan oleh Roh Kudus yang masuk tinggal dalam hati kita. Jadi dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, pada saat kapan kalau menurut Alvin yang ini ya, yang baptisan Roh Kudus ya? Baptisan. Ada yang setuju? Ada yang setuju? Yang setuju dengan Alvin pada saat kita menerima baptisan, Pak, karena kan ada jelas ayatnya, ya kan? Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Siapa yang setuju dengan Alvin? Dia istri kan? Harus ikut ya. Siapa yang gak setuju? Siapa yang terserah Pak Pendeta saja? Seperti pada saat kapan sih otoritas itu muncul? Nah, saudara mesti bedakan begini. Orang yang pada saat seseorang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kemudian dia Roh Kudus masuk dalam diri kita, detik itu otoritas itu ada pada orang itu, detik itu juga. Kenapa? Kalau kita lihat di Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Itu belum disebutkan mengenai baptisan Roh Kudus. Ada orang yang gak berbahasa roh, tetap dia memiliki kuasa. Orang-orang GKI, GKP, dia gak berbahasa roh kan. Tapi dia bisa ngusir setan, bisa nyembuhin orang sakit. Dia juga punya otoritas. Kenapa? Otoritas orang percaya. Lah Pak, ngapain dong kalau gitu kita dibaptis Roh Kudus? Betul kan? Nah, kalau kita ingin lebih lagi, masuk ke sini. Terima baptisan Roh Kudus. Karena ini berbeda. Ini orang lahir baru, dia punya otoritas. Kita jadi jangan kamu nggak punya kuasa. Gitu ya, kalau orang nggak berbahasa roh. Enggak, dia juga punya kuasa. Tapi kuasanya sebatas otoritas. Jadi setiap orang percaya nih, saudara yang ada di tempat ini percaya Tuhan kan, masih percaya Yesus kan, masih ya. Nah, saudara punya kuasa, yaitu otoritas. Orang yang belum dibaptis Roh Kudus juga punya kuasa. Kuasanya sebagai otoritas orang percaya. Kemarin kan siapa yang khotbah ya? Otoritas itu pasti disertai dengan kuasa. Baru dia. Otoritas pasti, ya pasti. Ketika kita lahir baru, pasti ada kuasa. Bedanya, saudara, kalau kau ingin lebih lagi, masuk ke sini, baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus itu adalah pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam dunia supranatural dalam karunia-karunia roh. Seperti itu. Jadi yang belum dibaptis Roh Kudus jangan berkecil hati, saya nggak punya kuasa. Enggak, Anda juga punya kuasa. Tapi kalau ingin lebih lagi, ya masuk sini, dibaptis Roh Kudus. Oh, memiliki kuasa. Jelas sampai sini ya? Ya. Oke. Jadi setiap kita itu punya kuasa untuk karena kita adalah orang percaya, kita punya otoritas orang percaya, memiliki kuasa. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Oke, mumpung saya belum lupa. Tadi Lipa jelaskan ya, karena ada ayatnya. Jenis ini
hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Nah, saudara, kalau saudara lihat di Alkitab, puasanya itu ditulis dalam huruf miring. Coba lihat, hurufnya huruf miring tuh. Jadi naskah aslinya sebetulnya nggak ada, puasa itu nggak ada. Cuma ditambahkan pada waktu diterjemahkan oleh siapa waktu itu, ditambahkan dengan puasa. Jadi nggak selalu, kalau dengan puasa gimana ya lebih hebat lagi gitu ya. Tapi nggak selalu harus doa dan puasa, karena puasanya itu sebetulnya itu tambahan aja. Naskah aslinya itu nggak pakai puasa. Jelas ya. Nah, apa artinya tolonglah aku yang aku percaya, tolong aku yang Tidak percaya. tidak percaya? Maksudnya apa? Tolong aku percaya, tapi tolong aku tidak percaya. Kalau dalam Amplified Bible itu dijelaskan begini: aku percaya, tapi tolong aku yang lemah imannya ini. Jadi bukan nggak percaya sebetulnya. Jadi lemah imannya. Percaya sama Yesus? Percaya Yesus bisa menyembuhkan? Percaya. Tapi kadang kita punya keraguan gitu kan. Karena iman kita lemah, makanya si bapaknya itu bilang, aku percaya, tapi tolong aku yang tidak percaya. Maksud bukan sebetulnya bukan tidak percaya, terjemahannya itu terlalu itu. Terjemahannya sebetulnya adalah iman yang lemah. Tolong aku yang lemah iman ini gitu. Dia tetap punya iman. Percaya. Oke, ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan Pak. Itu pada bagian depan kan, itu Yesus menegur murid-muridnya. Maksudnya kurang percaya begitu ya. Tapi bagian akhir, 2 ayat terakhir itu kan waktu mereka semua bersama-sama dan ada orang lain, ya kan murid-muridnya kan tanya Tuhan Yesus, kenapa ya tadi kok kami nggak bisa ngusir? Tuhan Yesus bilang, yang jenis ini harus pakai doa, kalau nggak pakai doa nggak bisa. Dan jenis ini harus pakai doa. Berarti ada yang jenis-jenis yang tidak pakai doa boleh bisa gitu. Nah, secara ininya sebetulnya tidak dihususkan. Jadi semua sakit penyakit, semua kasus gitu ya, semua kasus nggak pilih-pilih gitu. Oh ini nggak usah pakai doa, ini harus doa dan sebagainya. Pada intinya adalah karena kurang percaya pada intinya. Jadi si murid-muridnya ini nanya, kok nggak bisa ya tadi nyembuhin? Nah Yesus kan kemudian menjawab, jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa gitu. Puasa dalam tanda dalam huruf miring ya. Tapi sebetulnya yang ingin Tuhan sampaikan, yang Tuhan katakan adalah sebetulnya murid ini karena kurang percaya. Jadi kalau soal jenis ini itu kalau kita lihat itu cuma ada di ayat itu aja. Coba baca di kejadian-kejadian lainnya, di Injil-Injil lain mengenai si murid-muridnya untuk menyembuhkan pada waktu mereka diutus untuk menyembuhkan untuk menyembuhkan orang sakit itu nggak ada. Kamu harus nanti doa dulu ya, harus yang ini pakai doa, yang ini enggak. Yang ini pakai doa, yang ini enggak seperti itu. Tapi pada intinya adalah kita kalau murid masalahnya nggak sembuh itu karena kurang percaya aja gitu. Pada intinya itu semua apapun juga yang penting kita percaya gitu. Nah percaya ini, iman ini itu bukan soal volume, bukan soal banyaknya iman atau besarnya iman. Tuhan katakan kan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, gitu ya, maka kamu dapat berkata kepada gunung pindah, itu pindah. Artinya sebetulnya yang penting percaya gitu. Percaya. Ketika kita percaya, maka itu adalah pintu
atau itu adalah kita masuk kepada kita nyambung sama Tuhan. Iman itu jembatan kan? Antara kita sama Tuhan. Jembatannya iman. Kalau kita nggak punya iman ya kita nggak akan bisa apa-apa. Makanya kan di Ibrani katakan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Gitu. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi itu iman. Harus punya iman. Jadi kalau kita nggak punya iman ya. Apakah bisa berarti juga ayat terakhir itu menyatakan bahwa murid-murid waktu mengusir setan itu tidak berdoa? Mungkin aja ya. Tapi pada intinya karena kurang percaya aja gitu. Paling gampang pokoknya harus percaya aja, harus percaya ya, intinya seperti itu. Oke, ada lagi?